kecewanya luar biasa dan akhirnya menyalahkan Tuhan gitu. Mana Tuhan? Mana? Kenapa Engkau kirimkan orang-orang-Mu untuk berkata demikian kepada kita, tetapi janjinya itu tidak terwujud? Ya. Tapi Cece perhatikan kamu di Instagram, di story itu Cece ngelihat kamu malah makin aktif pelayanan. Cece perhatikan sering kemana-mana, Iya. ke negara mana, ke daerah mana gitu loh. Iya. Itu yang amazing. Itu caranya gimana? Dan kita memang berusaha berkali-kali kita coba, kita sudah pindah-pindah dokter dan memang belum ada hasilnya. Tapi ketika kita melihat semuanya itu terjadi, Tuhan itu tetap melakukan sesuatu yang baik di sisi yang lain. Itu salah satu caranya. Iya. Nah, ada nggak selain cara di mana Tuhan itu selain ngirim orang, ada cara lain nggak kiat yang kalian lakukan? Yang namanya perjalanan iman pasti up down ya. Nah, Iya. waktu kalian down itu, kiat apa yang selama ini kalian lakukan? Kan pasti nggak mungkin selalu pas ada orang datang kan, untuk Iya. nubuatin ya. Iya. Nah itu. Ada beberapa momen dalam pernikahan kita itu yang bagi saya memang jadi highlight penting karena kita tadi sudah cerita bahwa ada banyak nubuatan dan sampai di satu titik itu kita sudah jengah dengan nubuatan mengenai baby gitu. Sampai bosan. Sampai di satu titik itu bisa nggak sih nggak usah nubuatin soal baby. Pokoknya jadi aja gitu. Karena sudah banyak yang ngomong Tapi belum jadi. tapi nggak kejadian. Itu kayak orang janji mau ngasih hadiah tapi nggak ngasih-ngasih gitu. Itu kayak menjengkelkan. Lebih baik nggak usah ngomong, langsung dikasih aja gitu. Sampai di satu titik memang kita pernah di tahap yang kecewa dengan manusia, kecewa dengan hamba Tuhan. Maksudnya kamu seharusnya nggak boleh nubuatin soal baby. Karena buktinya nggak kejadian. Ketika nggak kejadian, mungkin kamu bisa lupa dengan doanya. Tapi kita yang didoakan ini Jadi berharap. jadi Berharap. kecewanya luar biasa dan akhirnya menyalahkan Tuhan gitu. Mana Tuhan? Mana? Kenapa Engkau kirimkan orang-orang-Mu untuk berkata demikian kepada kita, tetapi janjinya itu tidak terwujud? Lebih baik langsung kasih aja, ndak usah di teaser-teaser kayak aku mau kasih kamu kado loh, aku mau kasih kamu kado loh. Ndak usah Tuhan, sampai di satu titik kita menangis akan hal itu dan kita cuma ngomong Tuhan, kita hidup berdua aja kita sudah bahagia kok. Kita bukan butuh bayi untuk membuat hidup pernikahan kita menjadi bahagia. Kalau memang kau nggak kasih, nggak apa-apa. Tapi jangan kirimkan hamba Tuhanmu untuk ngomong soal engkau akan dapat bayi, engkau akan dapat bayi. Itu menjengkelkan sekali Tuhan. Ada satu titik di mana kita merasakan hal itu. Dan ketika di titik itu memang ada satu kata-kata yang muncul, joy. Joy ini sering diartikan bersukacita. Tetapi waktu itu yang kita dengarkan, joy ini bukan hanya bersukacita, tapi itu sebuah singkatan. Justice of Yahweh. Gitu. Ketika kita tahu Tuhan kita itu adil, maka kita yang pegang itu Tuhan itu tidak pernah berbohong. Gitu. Mungkin waktunya kita nggak tahu, tapi Tuhan itu nggak pernah berbohong. Dan Tuhan itu adil. Ketika Tuhan itu adil, apapun yang terjadi, maka semuanya itu untuk kebaikan kita. Jadi di satu titik itu kita melihat bahwa, oke, ada kalanya memang kita nangis, tapi ketika kita selesai nangis, kita belajar percaya, enggak kok, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dan ini memang bukan proses 15 menit, sih. Ini kadang-kadang kita bisa nangis 1 hari, 2 hari, 3 hari, baru kita, oke, enggak, kita salah. Tuhan itu baik kok. Kita nggak boleh ngelihat Tuhan itu nggak baik. Tuhan itu baik. Waktunya pasti waktu yang terbaik. Kalau sekarang belum dikasih, ya tunggu aja waktu Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Dan kita melangkah lagi. Amazing ya. Itu gimana ya, Dev? Pada saat kamu sempat kecewa sama Tuhan, pada saat kamu kecewa, nangis, Tuhan jangan dikasih teaser-teaser terus aja. Itu tambah seperti mempermainkan perasaan kan gitu. Nah itu bagaimana waktu Dev itu habis menangis tuh ada orang keterusan kecewa gitu loh, ya kan? Iya. Benar udah nggak pelayanan.
Iya. nggak Tuhan-Tuhanan. Iya. Tapi Cece perhatikan kamu di Instagram, di story itu, Cece ngelihat kamu malah makin aktif pelayanan. Cece perhatikan sering kemana-mana, ke negara mana, ke daerah mana gitu loh. Itu yang amazing. Itu caranya gimana, Dev? Kan untuk teman-teman yang mungkin pada titik aku kecewa sama Tuhan. Nah, Dev beruntung bisa ketemu, enggak tahu apa tadi, pewahyuan joy itu dan sebagainya, enggak, Tuhan itu baik. Cuman gimana ya buat teman-teman kita kalau udah kecewa itu kan, kalau orang kecewa mana bisa ngelihat kebaikannya ya, namanya juga kecewa. Nah itu Dev pasti ngalamin kan, itu gimana caranya? Satu hal itu memang, ya kejadian itu ketika kita sedang menemani hamba Tuhan dari Amerika sebetulnya. Ketika itu ada hamba Tuhan dari Amerika datang ke Surabaya, kita yang antar-antar gitu, tim hospitality-nya lah. Sampai di satu titik memang kita mampir ke salah satu kafe, dan tiba-tiba dia ngomong soal baby. Waktu itu saya marah di depannya hamba Tuhan ini. Karena dia ngomong, kamu nggak kepingin baby ta? Tuhan mau kasih kamu baby. Itu saya marah. Saya marah tapi saya nangis. Saya ini tim hospitality harusnya menyambut dengan ramah. Tapi karena itu disenggol, jadi sensitif itu ya? Sensitif sekali. Jadi waktu itu saya marah dan saya bilang, please, jangan ngomong soal itu. Sudah terlalu banyak. Karena saya tahu yang saya jaga ini bukan cuma perasaan saya. Perasaan istri ini jauh lebih, kalau misalnya ngomong soal sedih bisa lebih lama gitu. Dan nggak bisa, karena pakai perasaan ya. Kalau laki kan pakai logika. Jadi lebih cepat switch-nya. Nah kalau perempuan ini kan kalau lagi sedih, Tuhan itu baik kok, Tuhan itu baik kok, tambah marah gitu. Kamu ini kok nggak ngasih kesempatan aku itu untuk meluapkan perasaanku gitu. Sedangkan di sini saya sendiri juga battle gitu. Satu sisi ngomong enggak, Tuhan itu baik. Satu sisi ngomong mana gitu. Jadi ada peperangan yang luar biasa dan memang itu hanya ditemukan ketika satu duduk di hadirat Tuhan. Saya cuma bisa duduk, saya cuma nangis di kamar, di rumah dan bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, aku cuma mau ngomong bahwa ada tidak ada baby, aku tetap mengasihi Engkau. Terutama aku tahu bahwa Engkau itu mengasihi kami. Kalau memang kami belum siap atau Engkau mau punya rencana lain, aku mau ikut rencanamu. Di saat itu memang setiap kali ada orang memberikan nubuatan lagi soal baby, kita anggap seperti, orang ini sedang berdoa buat kita. Ada satu titik di mana, aku ndak asal mendengarkan orang-orang bernubuat, tapi apa yang Tuhan sendiri omongkan ke saya, ke Nadia, itu yang kami pegang betul. Dan ketika memang Tuhan mau panggil kita untuk melayani, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Karena di satu titik, bahkan sampai ke orang tua kita juga bilang, kehadiran anak ini bukan membuat kita itu baru bahagia gitu. Jadi walaupun kita berdua, saya dengan Nadia, saya sudah bahagia. Punya anak itu bonus, tapi itu juga tanggung jawab. Tapi kalau nggak dikasih pun, itu tidak mengurangi sedikit pun kebahagiaan kita sebagai suami dan istri. Jadi saya bilang sama orang tua juga, maaf kalau sampai sekarang belum punya, tapi ya ada batasan-batasan yang kita juga sedang doakan, dan tolong juga jangan disenggol gitu. Karena kadang-kadang orang tua kan juga kepingin kapan, nanya sudah terus, ke dokter mana dan lain-lain. Usaha apa enggak? Ya. Gitu. Dan kita memang berusaha, berkali-kali kita coba, kita sudah pindah-pindah dokter dan memang belum ada hasilnya. Tapi ketika kita melihat semuanya itu terjadi, Tuhan itu tetap melakukan sesuatu yang baik di sisi yang lain. Nah dari situ kita ngelihat, kok jadinya selfish ya kalau kita itu nggak dapat baby terus kita marah sama Tuhan. Kalau ngelihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan kita ini marah hanya karena nggak dikasih baby, kok selfish banget ya. Di situ
saya ambil tindakan, oke, saya ambil keputusan supaya ayo sama-sama yuk. Kita punya waktu bersedih, 2-3 hari, tapi setelah itu kita bangkit lagi. Kita bangkit lagi, kita tahu Tuhan, enggak kok, Engkau pasti jaga kami, Engkau tolong kami. Janjimu enggak pernah berubah. Dan Engkau Tuhan yang baik. Engkau suruh apa, kita mau jalan. Yang penting dari Engkau, kita mau jalan. Dan itu yang menguatkan kita dan membuat kita itu jauh lebih rileks gitu. Kita enggak terpatok dengan nubuatan gitu. Tapi kita itu punya hubungan sendiri sama Tuhan gitu. Karena kadang-kadang kan orang kalau bingung, cari pendeta yang bisa bernubuat lah gitu. Sampai di satu titik itu akhirnya, Tuhan aku kepengen Engkau sendiri yang ngomong sama kita. Karena ketika kita mendengarkan suaramu itu yang membuat kita lega gitu. Itu yang membuat kita itu aku ini dipuaskan, kita ini dipuaskan, kita ini akhirnya aku mendengarkan suara Tuhan. Dan itu yang membuat kita kuat dan kita tetap melayani dan menjalani hidup sampai sekarang gitu. Kalau Cici simpulkan berarti cara Dave pada waktu down, nangis, Dave berarti setelah beberapa waktu nangis gitu ya, Dave memaksa untuk datang ke Tuhan. Iya. Mau curhat, mau protes, nangis lagi. Jadi Dave itu istilahnya kan memaksakan diri untuk tetap datang ke Tuhan. Kenapa? Maksudnya selalu yang muncul adalah salahku di mana. Sudah pelayanan kemana-mana, ngikut Tuhan suruh kemana, tak ikutin semua, tapi kok masih kayak gini. Nah, itu kan di film itu diceritakan satu orang ini kan memudari menyelamatkan orang, itu kan dia bilang satu lagi Tuhan, satu lagi. Nah terus setiap down tuh saya sering kebayang film itu. Jadi waktu itu kalau down saya bilang, satu kali lagi aku akan percaya Engkau Tuhan. Wow. Satu kali lagi. Wow. Justru dengan adanya pelayanan ini malah membuat kita tuh jauh lebih kuat ketika kita ada dalam kondisi masih dalam masa waiting lah mungkin ya, masa penantian.